Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembentukan matriks kekakuan batang dan matriks gaya luar untuk struktur rangka kaku. Jadi kita akan berikan contoh pembentukan matriks kekakuan batang dan matriks gaya luar untuk struktur rangka kaku. Ini kita punya struktur rangka kaku, ya, sebuah, ya, katakanlah ini adalah jembatan gitu ya. Nah, matriks kekakuan batang dirumuskan K sama dengan AE per L. Ini adalah untuk tiap batang, ya. Untuk tiap batang kekakuan pada struktur rangka kaku adalah AE per L, dengan A adalah luas tampang batang, E adalah modulus elastis batang. Luas tampang ini tergantung ukuran batangnya, E adalah tergantung jenis bahannya, kemudian L adalah panjang tiap batang. Jadi di dalam pembentukan matriks kekakuan batang untuk struktur rangka kaku nanti dihitung terlebih dahulu, ya, panjang tiap batang. Jadi panjang tiap batang ini dihitung terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diberikan untuk horizontal 2 meter, vertikal 3 meter, maka kemudian bisa dihitung panjang batang-batang miring ini menggunakan persamaan Pythagoras. Di sini 1, 3, ya. Jadi panjang batang miring, ya, 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 10, ya. Jadi panjang batang miring ini adalah akar 10, ya. Akar 10 semua sama panjang batang miringnya akar 10, ya. Sehingga kemudian nilai elemen matriks kekakuan ini diletakkan pada diagonal utama dari ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah, ya. Pada diagonal utama, ya. Kalau AE per L-nya ini sama, AE-nya sama, maka boleh tidak dihitung terlebih dahulu AE-nya, atau tetap dituliskan AE. Tapi jika AE-nya tidak sama, maka dihitung terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam matriks kekakuannya. Kita lihat, jadi matriks kekakuannya adalah demikian. AE-nya, karena AE-nya sama, diletakkan di luar, kemudian 1 per L. Atau sebetulnya AE per L. Nah, kalau AE-nya dikeluarkan dari matriksnya, ada di sini 1 per akar 10. Sama F1, F2, ya. F2 atau kekakuan batang kedua adalah 1 per 3,16, 3,16 atau 10 akar 10. Nah, 1 batang 1, batang 2, batang 3, ya. Batang 3 di sini 1 per 2 atau setengah, ya. Jadi masing-masing diletakkan pada kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 2, kolom 3 baris 3, kolom 4 baris 4, ya, pada diagonal utama ini. Ya. Ini untuk matriks kekakuan struktur rangka. Jadi tinggal memasukkan nilai AE per L tiap batangnya pada diagonal utama sesuai dengan urutan nomor batang. Jadi urutan nomor batang ini juga sama ketika membuat matriks statika atau matriks keseimbangan. Nah, nomor batangnya ini sama. Nah, ini batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, batang 6, batang 7. Ya. 2 ini adalah ukuran panjangnya, 3. Ya. Jadi ini membuat matriks kekakuan batang untuk struktur rangka. Jadi mudah, tinggal memasukkan nilai AE per L pada tiap batang, kemudian diurutkan tiap nomor batang sama ketika membentuk matriks keseimbangan, ya, dimasukkan ke dalam elemen, ya, kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 2, kolom 3 baris 3 sesuai dengan urutannya. Ini matriks kekakuan batang. Kemudian kita akan lihat matriks gaya luar, ya.
Untuk struktur rangka kaku, ini rangka kakunya beda. Kita lihat, kita memiliki struktur rangka demikian, ya, beda. Kemudian gaya luar yang ada, demikian. Di titik sini ada gaya horizontal 25 kg, kemudian di titik sini ada gaya vertikal 10 ton. Maka gaya matriks gaya luar yang terbentuk, kita lihat, kita buat sama ketika kita membuat matriks keseimbangan. Ya. Di sana kita membuat perumpamaan gaya luar yang ada. Ya. Jadi gaya luar yang ada ini, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Ini sama sebagaimana ketika kita membuat matriks keseimbangan. Ya. Jadi ini harus sama dengan gaya luar yang dibuat ketika membuat matriks keseimbangan. Ya. Maka gaya luar pada struktur rangka kaku, kita lihat gaya luarnya adalah sama sebagaimana beban yang ada pada struktur nyatanya. Ya. Nanti tinggal disesuaikan posisinya ini sama dengan pemisalan gaya luar yang telah dibuat. Jadi di sini pada titik-titik lain tidak ada beban, yang ada pada sisinya adalah 25 kg, ini sesuai dengan P5 posisinya, maka P5 ini adalah 25 kg, kemudian 10 ton ini adalah sama dengan posisi pada P10, sehingga P5 25 kg, P10 10 ton atau 10.000 kg. Nanti dalam membuat matriks gaya luar, ini satuan harus disamakan, ya. Satuan disamakan, kalau kilogram ya kilogram, kalau ton ya ton. Disamakan dalam satu matriks. Sehingga di sini nanti akan kita bentuk matriks gaya luarnya, ya. Kita masukkan P1, P2, P3, P4 urut sebagaimana pada balok, ya. Matriks vektor, ya. Jadi matriks gaya luarnya, ya. Kita buat matriks vektor, kita masukkan saja semuanya, ya. P1 sampai P10, ya, ada 10, dan kita masukkan nilainya sesuai pada posisinya, ya. Ini matriks gaya luarnya, ya. P5 25, P10 10.000, ini satuan kilogram, ya. Baik, ini jadi kita membentuk matriks gaya luar untuk struktur rangka sangat-sangat lebih mudah. Kita sesuaikan kondisi beban pada struktur yang ada sesuai dengan pada pemisalan pembentukan gaya luar sesuai ketika membuat matriks keseimbangan atau matriks statika. Baik, ini pembentukan matriks gaya luar untuk